Jakarta berubah menjadi kota mati yang membeku. Gedung-gedung pencakar langit tertutup lapisan es, jalanan yang biasanya macet kini terkubur dalam salju tebal, dan Monas berdiri kaku seperti monumen es di bawah langit yang kelam. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada aktivitas manusia, hanya angin dingin yang terus berhembus, membawa butiran salju yang mengubur kota perlahan. Bali yang hangat kini menjadi negeri es yang asing. Seorang nelayan berdiri di tepi pantai yang membeku, menatap perahunya yang terjebak dalam lapisan es tebal. Lautan yang dulu bergelombang kini tak lagi bergerak, menandakan berakhirnya mata pencaharian para nelayan yang bergantung pada laut yang kini telah mati rasa. Di Bandung, jalanan yang biasanya ramai kini sunyi dan berbahaya. Motor-motor terkubur dalam salju, sementara orang-orang berjalan tertatih-tatih melawan angin dingin dengan mantel seadanya. Beberapa tergelincir di jalan yang membeku, sementara yang lain berlindung di toko-toko yang tertutup es, berharap badai segera mereda. Di Yogyakarta, Malioboro berubah total. Toko-toko tertutup salju, pedagang kaki lima menghilang, dan jalanan kosong tanpa wisatawan. Angin dingin menyapu trotoar, menyisakan tumpukan salju di depan toko-toko yang dulu ramai. Suasana yang dulu penuh senyum kini digantikan oleh ketakutan dan keheningan. Jika kalian berada di salah satu kota ini, apa yang akan kalian lakukan untuk bertahan? Surabaya yang biasanya panas kini beku dalam diam. Jalan-jalan tertutup lapisan es, dan Tunjungan Plaza tampak seperti bangunan tak berpenghuni dengan atapnya tertutup salju. Beberapa orang masih mencoba berjalan di antara reruntuhan es, mencari tempat berteduh dari angin yang terus berhembus menusuk kulit. Di Bali, sawah-sawah terasa sering berubah menjadi lautan putih yang tak lagi subur. Para petani berdiri terpaku menyaksikan tanaman mereka yang membeku di bawah salju. Mereka mencoba menggali tanah, tetapi semuanya telah berubah menjadi es keras yang tak bisa ditanami lagi. Semarang yang biasanya padat kini sunyi mencekam. Mobil-mobil terbengkalai di jalanan yang terkubur salju, dan suara gemuruh mesin kini digantikan oleh angin yang melolong. Tidak ada lagi kesibukan kota, hanya orang-orang yang berjuang bertahan hidup di tengah suhu ekstrem yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di Aceh, sebuah masjid yang megah kini tertutup lapisan es. Jemaah berkumpul di dalam, saling berbagi selimut dan menyalakan api kecil untuk bertahan dari hawa dingin. Sementara di luar, embusan angin terus menghempas bangunan, seakan menguji seberapa lama manusia bisa bertahan di dunia yang tiba-tiba membeku. Menurut kalian, kota mana yang paling sulit bertahan dalam kondisi seperti ini? Di Jakarta, stasiun MRT berubah menjadi tempat perlindungan darurat. Orang-orang berkumpul di dalam, menyalakan api dalam tong besi untuk bertahan dari suhu yang semakin dingin. Relawan membagikan makanan dan selimut seadanya, sementara beberapa orang yang datang terlambat hanya bisa duduk menggigil, berharap keajaiban terjadi. Di Magelang, sebuah supermarket berubah menjadi kamp bertahan hidup. Rak-rak kosong karena orang-orang telah mengambil semua persediaan makanan, dan keluarga-keluarga mulai membuat tenda darurat di sudut-sudut toko. Mereka bertahan dengan makanan yang tersisa, sementara badai salju terus menghantam kota tanpa ampun. Parkiran bawah tanah kini menjadi rumah bagi mereka yang tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Orang-orang duduk berdesakan, menyalakan api kecil untuk bertahan. Anak-anak bermain di tengah gelapnya ruangan, tidak sadar betapa dunia di luar telah berubah menjadi tempat yang tidak lagi ramah. Di Kalimantan, seorang nelayan mencoba bertahan dengan cara lain. Dengan kapak di tangannya, dia memecah lapisan es yang menutupi sungai, berharap masih ada ikan yang tersisa. Setiap pukulan yang dia lakukan adalah perjuangan untuk bertahan hidup di dunia yang tak lagi sama. Jika kalian berada dalam situasi seperti ini, apa hal pertama yang akan kalian lakukan untuk bertahan? Hutan tropis yang hijau kini berubah menjadi hutan mati yang membeku. Pohon-pohon tertutup lapisan es, cabangnya patah karena beban salju yang terlalu berat. Burung-burung yang biasanya berkicau kini menghilang, hanya menyisakan keheningan yang mencekam. Di Sumatera, seekor harimau berjalan perlahan di atas tanah bersalju, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Napasnya terlihat di udara dingin, matanya tajam mencari mangsa di lingkungan yang kini asing baginya. Hewan ini harus beradaptasi di dunia yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Di Kalimantan, sekelompok orangutan berkumpul, saling merapatkan tubuh untuk tetap hangat. Mereka biasanya hidup bebas di pepohonan, tetapi kini mereka terpaksa turun ke tanah mencari perlindungan di gua-gua kecil dari hawa dingin yang tak terduga. Di Pulau Jawa, para petani menatap sawah yang telah berubah menjadi lautan es. Padi yang mereka tanam kini terkubur dalam es, tidak ada yang bisa diselamatkan.
Mereka hanya bisa berdiri pasrah menatap hamparan putih yang menandakan akhir dari panen mereka. Menurut kalian, hewan apa yang paling mungkin bertahan di kondisi seperti ini? Di Tangerang, pusat perbelanjaan yang dulu penuh sesak kini kosong dan membeku. Rak-rak toko dibiarkan begitu saja, eskalator tertutup es, dan papan bertuliskan tutup selamanya menggantung di pintu masuk. Dunia bisnis tak lagi berfungsi di bawah cengkeraman es yang tak kenal ampun. Di Makassar, pasar tradisional yang dulu ramai kini sunyi. Pedagang duduk di belakang lapak mereka yang tertutup es, berusaha menjual apapun yang tersisa. Tidak ada yang mencari baju atau perhiasan, semua hanya ingin bertahan hidup dengan menukar makanan dan kayu bakar. Di Karawang, pabrik-pabrik tak lagi beroperasi. Mesin-mesin membeku, atap bangunan dipenuhi tumpukan salju, dan para pekerja kehilangan pekerjaan mereka dalam sekejap. Dunia industri lumpuh total, meninggalkan kota dalam keheningan yang menyedihkan. Di Medan, bank-bank tidak lagi berfungsi. ATM tertutup lapisan es, uang kehilangan nilainya, dan orang-orang mulai menyadari bahwa yang mereka butuhkan bukanlah uang, melainkan makanan dan kehangatan. Dalam dunia yang membeku, hanya mereka yang bisa beradaptasi yang bisa bertahan. Jika kalian hidup dalam situasi ini, apa yang paling kalian butuhkan untuk bertahan? Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya ya.